Mulai terima kasih Pak David untuk pujiannya. Saya pusing Pak hari ini, tapi dari pujian tadi ada kelegaan yang betul-betul nyata ya. Kepala saya yang nyut-nyutan, jadi Amin. nggak nyut-nyutan ya, jadi lebih bahagia juga saya. Terima kasih Pak David untuk pelayanannya, dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Hari ini kita akan bicara mengenai Sabta Karunia Roh Kudus, atau kita mungkin sering dengarnya 7 Karunia Roh Kudus ya. Baik, pertemuan hari ini sebetulnya adalah bagian dari sebuah TC sebetulnya Bapak Ibu. Tetapi saya ingin coba bawakan di dalam pertemuan ini supaya kita boleh sama-sama semakin mengenal apa itu Sabta Karunia Roh Kudus. Dan ini yang paling penting, poin kedua ya, semakin kita mengetahui satu persatu Sabta Karunia Roh Kudus tadi, mana yang kira-kira kita rindukan untuk kita miliki Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah pertanyaan balik, bukan hanya kita makin mengenal, makin mengerti, mana yang kita rindukan, mana yang kita mau, mana yang kita tahu, kita udah coba gitu ya, tapi belum bisa. Nah itu yang perlu sama-sama kita nyatakan pada hari ini. Di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Semoga karena ini dilimpahkan kepada kita dan dapat bermanfaat untuk kita dalam berbuat kasih terutama. Baik, Bapak Ibu, kita lihat dulu nih ininya ya, dasar ayatnya supaya jelas mengacunya kemana. 7 Karunia Roh Kudus ini mengacu kepada Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dulu ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, Bapak Ibu, tunas itu bisa tunggul Isai itu bisa digambarkan seperti pohon yang sudah ditebang, ya. Jadi di sebelah kanan ini ada pohon yang ditebang. Nah, kira-kira seperti itu namanya tunggul Isai. Dari situ akan muncul tunas, ya. Tunas itu berarti kecil sekali awalnya, tetapi sesuatu yang kecil ini justru bisa semakin besar, ya. Keluar cabangnya, taruknya, dan kemudian semakin cabang-cabang sekundernya semakin keluar gitu ya. Nah, sehingga seakan-akan muncul tanaman baru begitu ya. Dan ayat kedua adalah roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau coba lihat lebih jauh, bandingkan dengan KGK 1831, nah ini jadi lebih jelas. Tadi dikatakan bahwa akan ada tunas yang kecil, ya, mungkin secara penerjemahannya jumlahnya kecil, mungkin cuma satu bahkan ya, sangat-sangat kecil. Ya, dan kemudian itu akan keluar dari tunggul Isai, dari pohon yang ditebang. Dan tanda kutip itu menggambarkan kondisi bangsa Israel, Bapak Ibu ya. Bukan Tuhan yang menebang, tetapi bangsa Israel yang memilih untuk menjauhi Tuhan. Dan bangsa Israel ini kita tahu berada dalam kondisi yang tidak baik, Bapak Ibu ya, dijajah, dan kemudian penyembahan berhala juga terjadi di mana-mana, dan imannya juga diuji betul-betul menghadapi satu pencobaan, tetapi akan muncul ya tunas. Nah, itu Kristus ternyata ya, ditekankan lagi berarti Kristus yang muncul dari bangsa Israel, putra Daud. Dan kemudian ketika Yesus di sini muncul, Bapak Ibu, Yesus sendiri punya kesempurnaan, punya kepenuhan, ya, kepenuhan daripada ketujuh karunia Roh Kudus. Disebutkan ya, yang pertama adalah hikmat, roh hikmat, kalau kita bisa lengkapi hikmat kebijaksanaan. Yang kedua adalah pengertian, nasihat, keperkasaan, ya, pengenalan. Nah, yang keenam ini, kesalehan yang warna merah ini, itu diambil dari ayat ketiga, Bapak Ibu, yang dikatakan yang kesenangannya ialah takut akan Allah. Nah, nanti kita lihat lebih jauh ya. Apa maksudnya senang, takut akan Allah. Dan yang terakhir adalah karunia roh yang paling mendasar, rasa takut akan Allah. Nggak apa-apa, nggak usah pusing, kita jalan dulu ya. Tetapi kita mengetahui dasar daripada 7 Sabta Karunia Roh Kudus dari Yesaya 11 ini. Ketujuh Sabta Karunia Roh Kudus ini fungsinya adalah untuk melengkapi kita, ya Bapak Ibu, melengkapi dan menyempurnakan kebijakan dari mereka yang menerimanya, dari Anda dan saya yang menerima karunia Roh Kudus. Kebijakan kita akan dilengkapi. Sederhananya kebijakan ya kita berpikir, kita bertindak, ya semua yang kita lakukan itu bersifat kepada Allah, ya. Jadi pikiran kita semakin dilengkapi,
disempurnakan pikiran, perasaan, kehendak Bapak Ibu, ya. Sehingga setiap orang mampu untuk siap mematuhi ilham-ilham ilahi dengan sukarela. Jadi mereka yang dipenuhi dengan karunia Roh Kudus akan sama seperti Yesus, Bapak Ibu ya, yang kita tahu Yesus diminta untuk mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Tadinya juga sempat Yesus memohon kepada Allah supaya boleh dilewatkan cawannya ya, tetapi kemudian toh ketika Allah tidak melewatkan cawannya, Yesus harus mati. Yesus pun lakukan dengan sukarela ya, dia bolehlah menangis, merasa kesedihan yang luar biasa, ketakutan, tapi toh tetap melangkah ya. Jadi di sini kita bisa melihat Yesus adalah sebuah kesempurnaan. Nah, minimal kita semakin lebih baik lagi, semakin serupa lagi dengan Yesus. Kita tidak bisa sendiri ya Bapak Ibu, pikiran kita punya keterbatasan, perasaan kita juga punya keterbatasan, apalagi ego, kehendak kita ya, kita semua punya keterbatasan. Butuh kekuatan yang lebih besar, butuh kekuatan Roh Kudus, nah untuk membuat kita semakin menyerupai Yesus. Jika tidak sulit ya, terutama ada dosa, lagi ada tantangan, ada luka batin. Waduh, ada yang klakson tuh. Baik, Bapak Ibu, kemudian kalau kita boleh berefleksi sedikit, kapan sih kita dapatkan karunia ini? Jawabannya Anda dan saya, kita semua sudah dapatkan karunia ini melalui pembaptisan. Ya, ada yang mungkin sejak kecil, ada yang saat dewasa, dan juga karunia ini kita selalu sebetulnya seringkali doakan ketika melalui Ekaristi dan lain-lain, itu semakin dikuatkan. Tetapi Bapak Ibu menjadi penting untuk kita sama-sama berkumpul hari ini, ya, karena meskipun kita punya karunia Roh Kudus, belum tentu sebetulnya karunia Roh Kudus itu kita manfaatkan, kita kembangkan, dan kita upayakan, ya, karena banyak tantangan di dalam diri kita, sehingga kita perlu berdoa lagi bersama-sama. Kembali lagi kita berdoa dengan sukarela. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, Santo Thomas Aquinas coba memberikan sebuah gambaran bahwa karunia yang paling mendasar ya itu adalah karunia takut akan Allah. Dari ketujuh karunia tadi ya, ada yang paling dasar, fondasi utamanya adalah takut akan Allah. Dan di dalam Amsal 9 ayat 10 mengkonfirmasi permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Ya, jadi yang paling atasnya di sini adalah hikmat kebijaksanaan. Nah, ini yang teramat sangat penting untuk kita upayakan dan kita mintakan daripada Allah. Nah, kita akan masuk nih. Nah, setiap kali saya coba akan membahas satu persatu, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk boleh berefleksi. Kira-kira sudahkah ada karunia ini ya yang muncul di dalam diri kita? Ya, sudah ada belum karunianya? Kalau belum, mari kita bertanya ke diri kita, mau nggak? Atau mau banget, atau nggak mau gitu ya. Setiap kali saya membahas satu persatu, mari kita refleksikan. Yang pertama adalah karunia takut akan Allah. Ini adalah dasarnya, ya, dasar dari karunia ini. Mereka yang mendapatkan karunia ini, Bapak Ibu, akan menjadi seseorang yang takut untuk menyedihkan hati Allah. Mungkin Bapak Ibu kita tahu bahwa seringkali kita takut kepada bos atau pasangan mungkin ya, takut karena dimarahi, takut nanti akan dihukum gitu ya. Tetapi mereka yang punya karunia takut akan Allah ini, relasinya dengan Allah itu akan berubah menjadi takut untuk menyedihkan hati Allah, karena Allah seperti seakan-akan orang tua, ya. Dan karena tidak mau menyedihkan Allah, karena tidak mau melukai Allah, maka mereka yang memiliki karunia ini, Bapak Ibu, akan betul-betul berusaha menjauhi dosa, ya, akan berusaha sekali untuk mengakui dosa-dosanya, berusaha sekali untuk terus bersama-sama dengan Allah, ya, tidak nyaman kalau hidup di dalam dosa. Ini makanya menjadi dasar dan sangat penting. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, ya, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, barang siapa yang memiliki karunia ini, kembali saya tekankan ya, akan sangat nyata
menjadi pribadi yang menjauhi dosa, ya, karena kita tahu dosa itu menghambat kita berelasi dengan Allah. Tidak mungkin saya bisa merasakan kasih Allah ketika saya marah, ya, ketika saya ingin membunuh orang, ketika saya menghina orang, ketika saya melakukan tindakan-tindakan yang berbuat dosa, ya, tidak mungkin saya bisa berelasi dengan baik dengan Allah. Allah tidak tinggalkan kita, tetapi kita meninggalkan Allah, itulah dosa. Ya, dan kemudian orang ini akan terdorong untuk menghindari, ya, jadi tidak mau nih mundur nih dari dosa, nggak mau deh melakukan dosa, ya, saya nggak mau ayah saya yang mengasihi saya sedih ketika saya berbuat dosa. Saya bukannya takut dihukum, ya, tapi saya nggak mau buat orang yang saya kasihi, yaitu Allah saya, sedih. Yang kedua akan tetap menjalani hidup sehari-hari, tetapi berusaha semakin selaras dengan kehendak dan rencana Allah. Meskipun ngerti nggak ngerti, akan berusaha untuk sejalan dengan kehendak Allah. Dan di dalam prosesnya tentu kita punya kedagingan, ambisi, tetapi itu semua dapat dikekang, ya, dengan karunia ini. Sehingga Bapak Ibu, sebetulnya karunia takut akan Allah sangat bertentangan dengan yang namanya kesombongan, ya, sangat bertentangan. Bisa juga dibilang seakan-akan seperti obat dari kesombongan. Sehingga mari kita refleksi, maukah saya karunia ini? Yang kedua, Bapak Ibu, ini juga penting, karunia keperkasaan, ya. Kalau tadi takut akan Allah, ini yang kedua adalah keperkasaan. Keperkasaan di sini Bapak Ibu akan membantu seseorang memiliki satu semangat, ya, satu keinginan penuh. Nah, untuk apa? Untuk mencapai sebuah misi. Beda dengan ambisi, ya, bukan mencapai ambisi, tetapi mencapai misi dari Tuhan. Nah, ini akan sangat luar biasa bagi mereka yang mendapatkannya, akan ada semangat terus, ya, meskipun banyak tantangan, banyak pengorbanan, tetapi akan ada kekuatan di dalam hati, saya tidak mau berhenti, ya, saya mau terus lakukan demi Tuhan. Toh kalau Tuhan berkehendak pasti baik untuk saya. Keperkasaan ini juga secara nyata berarti kita harus siap, ya, Bapak Ibu, menanggung penyakit, penderitaan, mengutamakan orang lain, dan juga berani mewartakan Kristus dan gerejanya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu, di sisi lain, ketika seseorang ini memiliki karunia keperkasaan, jadi dia akan jadi pribadi yang berani, ya, melakukan hal-hal besar bahkan. Karena bukan lagi percaya, oh saya layak atau tidak, udah nggak mikir ke situ, lebih kepada Tuhan yang melahirkan saya akan berjuang, ya. Dan ketika berhasil di dalam melakukan tindakan-tindakan yang diizinkan oleh Allah, Bapak Ibu, orang yang punya karunia ini justru seharusnya semakin rendah hati. Karena semakin sadar, oh iya, yang buat saya mampu bukan saya, tetapi Allah. Dan ketika dia melihat orang lain, orang ini juga akan bisa melihat, oh ya, orang lain pun juga bisa berhasil, bahkan mungkin bisa jauh lebih berhasil. Selama Allah mengikuti siapapun, selama apapun orang itu bisa berhasil, ya. 1 Korintus 1 ayat 27-29, sebab Allah memilih orang-orang yang bodoh, yang lemah, agar kemuliaan Allah dapat semakin dinyatakan, dan agar tidak ada orang yang bermegah di hadapannya. Jadi inilah kunci dari keperkasaan. Kita berani berjuang, ada tantangan tidak mundur, mungkin capek, ya, mungkin sedih, tapi terus melangkah sampai akhir. Dan ketika kita lihat orang lain, oh, orang lain juga sama pentingnya. Semua hanya karena Allah. Nah, ini foto saya, ya, Bapak Ibu, ya, pas masih rada kurusan, ya. Dan saya bertiga, ini waktu itu di acara di Kramat, ya, di gereja Kramat. Nah, ini saya mau bukan bahas diri saya hari ini, saya mau bahas teman saya nih, ya, yang saya kotakin, ya. Namanya adalah Stephen, Bapak Ibu. Dia adalah disabilitas, ya, sejak dia kecil memang pergerakan tubuhnya sudah terbatas dan semakin lemah, ya, yang tadinya dia bisa berdiri, sekarang dia sudah 34 tahun namun sudah tidak dapat berdiri lagi, ya. Dan kemudian mohon maaf sekali, yang dapat bergerak dengan baik hanya kepalanya, ya, Bapak Ibu, bisa geleng-geleng begini, bisa gitu, ya. Tetapi tangannya pun sudah sulit bergerak, ya, dan sangat-sangat kaku. Tidur pun harus dibantu, ya.
tidak bisa lurus badannya, Bapak Ibu, ya, dan pertumbuhannya terhambat. Dan singkat cerita, Bapak Ibu, dia punya satu pengalaman dengan ibunya seorang Katolik, dan memberikan pesan bahwa dia harus menjadi Katolik yang baik. Ibunya satu-satunya Katolik di rumahnya pada dahulu, pada akhirnya juga berpulang, ya, ke rumah Tuhan, tetapi dia seakan-akan ingat misi dia adalah menjadi Katolik yang baik, mewartakan firman Tuhan. Dan teman saya Stephen ini, meskipun dia punya keterbatasan, Bapak Ibu, dia berjuang, ya. Dia ikut namanya KPKS bertahun-tahun, dia ikut apa itu namanya, training segala macam gitu, ya. Tetapi apakah langsung dia bisa menjadi pribadi yang baik? Apa yang diharapkan terjadi? Tidak, ya, Bapak Ibu, banyak yang menghalangi, banyak yang dia punya kerinduan lah, salah satunya mungkin mewartakan kasih Tuhan. Ya, tetapi jujur bicara pun dia sulit, ya, Bapak Ibu, bicara pun sulit, dan kemudian ada saja yang meremehkan gitu, ya. Tetapi pada akhirnya apa, dia menyerah? Tidak, dia ambil keputusan untuk melangkah, dan pada akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita, Stephen ini berhasil menjadi katekis, dan saya bersama Stephen pada saat ini kita coba bersama-sama untuk membangun sebuah komunitas teman-teman disabilitas gitu, ya, supaya bisa melayani, supaya punya wadahnya. Semua masih proses, mohon didoakan, tetapi saya bisa melihat sebuah keperkasaan dari Stephen. Tidak mudah, Bapak Ibu, sangat-sangat tidak mudah untuk dia sampai ke titik ini. Dan satu hal yang menarik adalah dia tidak menyerah, ya, di balik semua tantangan yang diberikan, di balik semua keraguan yang diberikan. Bahkan Bapak Ibu, saya jujur katakan, bahkan dia diragukan pada waktu itu, ya, oleh salah satu petinggi gereja, ya. Tetapi toh dia terus melangkah, dan pada akhirnya dia berhasil, Bapak Ibu. Dan saya juga percaya semua dari kita punya misi yang diberikan oleh Allah. Mari kita minta keperkasaan untuk menyelesaikannya. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kesalehan. Orang yang saleh adalah orang yang taat, sederhana lah, ya. Kesalehan, ketaatan gitu, ya. Tetapi yang membedakan kesalehan di sini adalah karunia yang membentuk hubungan dengan Allah seperti hubungan seorang anak dan bapaknya. Nah, ini mirip, ya, sedikit mirip dengan rasa takut akan Allah. Tetapi yang lebih melengkapi kesalehan adalah ketika melakukan tindakan-tindakan apapun untuk berelasi dengan Allah, meskipun terlihatnya sulit, malah dia senang. Ya, malah orang ini akan senang. Contoh, saya jujur bilang, mungkin yang sangat-sangat sulit menurut saya, contoh misalkan berdoa rosario 9 putaran, contoh saja, ya, contoh. Wah, sepertinya sulit bagi saya gitu, ya. Tetapi ketika orang ini punya karunia kesalehan, ketika dia berdoa rosario betul-betul, malah jadi damai. Ya, ada kesenangan, ada kedamaian, dan 9 kali bukan jadi beban lagi, bukan jadi kesulitan. Mungkin juga daripada kita ada yang pernah mungkin berdoa, awal-awalnya sulit berdoa gitu, ya, tetapi sekarang bisa berdoa berjam-jam, bisa pujian berjam-jam. Nah, di situ ada kesalehan. Kita mau melakukan firman Allah, apa yang Allah inginkan, karena kita juga senang. Makanya tadi Bapak Ibu balik ke Yesaya, ya, kesenangannya adalah takut akan Allah, ya, jadi ada rasa senang. Dan kemudian karunia ini juga akan tidak hanya membuat kita fokus ke Allahnya, ya, Bapak Ibu, tetapi juga berhubungan baik dengan sesama, karena tidak mungkin kita mengasihi Allah tapi membenci sesama kita, ya, artinya kita membenci ciptaan Allah. Nah, di sini sangat penting karunia kesalehan akan membantu seseorang tidak kesulitan dalam menjalankan arahan Tuhan, namun penuh kedamaian dan kebahagiaan. Saya pribadi, Bapak Ibu, dahulu memang pribadi yang sangat tidak pernah buka Alkitab, ya. Saya bingung ketika membaca Alkitab, tetapi ketika saya mendapatkan karunia ini setelah dari SHDR gitu, ya. Setelah dari SHDR saya merasakan bahwa membaca Alkitab menjadi sebuah tuntunan hidup, ya, dan saya bisa nyaman baca
panjang perikopnya. Dan disitulah saya sadar, ternyata Tuhan tolong saya. Ya, bukan saya suci atau apa, tapi Tuhan ternyata yang tolong saya. Sehingga saya menikmati prosesnya. Karunia keempat, ini adalah nasihat. Bapak Ibu ya, karunia nasihat. Karunia yang memberikan kita sebuah petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar bagi nama Allah. Singkatnya, di dalam hidup kita harus buat keputusan. Nah, karunia ini akan melengkapi pikiran kita, perasaan kita juga akan dilengkapi. Kapan ya kita ngambil keputusan? Di mana? Ya, situasinya apa? Caranya bagaimana? Jadi bukan lagi berdasarkan pikiran kita, tapi kita akan dituntun dari arahan Allah, Bapak Ibu. Karunia nasihat ini dapat diperoleh dengan cara yang sederhana, ya, bisa melalui bimbingan atau masukan dari orang lain, bisa juga melalui sabda Allah, melalui pembacaan Alkitab. Karunia nasihat untuk dipermudah, ya, untuk kita mudah mengingatnya adalah bagaimana mungkin ada dari saya ambil contoh diri saya, ya, saya sulit Bapak Ibu untuk mendengarkan arahan sebetulnya, ya. Saya sangat memperhatikan ini siapa yang bicara, siapa yang menasehati saya. Saya betul-betul kritis, tetapi juga terkadang batu, ya, bisa dibilang batu gitu, ya. Jadi apa yang diberikan kepada saya selalu tolak. Saya selalu bilang enggak lah, gini. Ya, saya punya alasan sendiri, Bapak Ibu, ya. Nah, di sinilah ketika saya mendapatkan karunia nasihat, ketika saya dapat teguran, masukan, saya bisa lebih menerima, oke, saya harus terima. Contoh, Bapak Ibu. Contoh, ini nyata, ya. Jadi, dulu sekali di komunitas, sebetulnya kami punya kebiasaan tuh berkhotbah. Setiap hari Sabtu tuh ada tugas gitu, ya. Saya waktu itu sebagai umat, ya, sebagai umat di PD saya, komunitas saya, ada orang nih yang berkhotbah. Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya punya kebiasaan ketika orang berkhotbah itu saya rada nunduk gitu, ya, saya rada nunduk, tapi telinga saya dengerin, mata saya rada sipit, ya, jadi pada telinga saya dengerin, tapi ternyata lama kemudian ada orang yang bilang begini, Elvin sekarang sombong ya, masa orang khotbah dia tidur? Dan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, itu sebetulnya adalah sebuah masukan untuk saya. Ya, bagaimana seharusnya saya bisa menjaga gestur tubuh. Saya bisa bilang bahwa saya sangat mendengarkan khotbah yang dilakukan. Ya, saya bisa mengingat khotbah orang lain. Tetapi akhirnya saya bisa menerima juga, oke, saya juga harus perbaiki gestur tubuh saya. Apapun yang orang lain nilai, saya juga harus berusaha untuk mengendalikan diri saya. Setelah daripada itu, saya rubah gestur saya dan saya tidak lagi pernah mendapatkan kritikan seperti itu lagi. Dan bagi saya pribadi, itu membantu saya, Bapak Ibu, ya. Di dalam pekerjaan juga contohnya, banyak sekali masukan daripada orang, jika saya selalu melawan, tidak akan pernah berkembang diri saya, ya. Sehingga karunia nasihat memudahkan seseorang untuk saya mau dinasehati, saya rendahkan diri saya mungkin salah, dan saya ingin maju, ya. Itu adalah karunia nasihat. Kelima, pengenalan. Pengenalan ini akan membantu kita umat Kristiani untuk bisa menemukan Allah, Bapak Ibu. Ya, ada dua fungsi. Yang pertama adalah menemukan Allah di dalam ciptaannya. Jadi misalkan saya melihat gunung yang indah, saya akan ingat Tuhan, akan ingat Allah. Ketika saya bisa melihat bangunan yang tinggi, saya akan bisa melihat, ada Allah yang menciptakan. Mungkin anak, ya, melihat anak tidur, contohnya seperti itu, ya. Ini Allah yang ciptakan, ya. Kita bisa selalu melihat Allah melalui semua ciptaannya. Yuk, belum makan tadi. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena mereka yang punya karunia pengenalan ini jadi mudah bersyukur. Mudah bersuka cita juga, ya, melalui hal-hal sederhana yang dia temukan. Dia lagi istirahat mungkin di pantai, indah ya, dan ini semua ciptaan Allah. Jadi mudah bersyukur. Nah, ini di dalam Kebijaksanaan 13 ayat 1-3, ini sedikit panjang, tetapi intinya adalah menggambarkan bagaimana pesan
Jangan sampai kita pernah mengutamakan sebuah ciptaan Allah sehingga kita malah melupakan Allahnya. Ya, dikatakan sebuah ketololan. Ya, ini sangat keras sekali. Ditulisnya sungguh tolol gitu. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan mereka tidak mampu mengenal Dia. Yang ada dari barang-barang yang kelihatan dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya mereka tidak mengenal senimannya. Ya, ini sebuah konfirmasi bahwa roh pengenalan itu amat penting karena kita bisa mudah bersyukur dan kita bisa menemukan Allah dimanapun. Termasuk Santo Ignatius Loyola sendiri punya pengalaman menemukan Allah di segala hal. Sehingga sangat mudah untuk bersyukur. Oh iya, Tuhan beserta saya. Yang kedua, sebetulnya karunia pengenalan akan memberikan kita pengertian akan makna dari ciptaannya Allah lebih dalam lagi, ya. Lebih dalam konteks kenapa sih ciptaan ini atau sesuatu ini dibentuk, ya. Apa tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Kita akan lebih mengarah ke sana. Contohnya saja ini supaya lebih praktisnya, ya. Seseorang dapat memberikan makna akan hal-hal sederhana yang dilakukannya setiap hari dengan menghubungkannya dengan kehendak Allah, yaitu jalan pengudusannya. Contoh, semua pekerjaan jika dilakukan dengan jujur dan bersungguh-sungguh dengan motivasi untuk mengasihi Allah dapat menjadi cara bagi kita bertumbuh, Bapak Ibu, dalam kekudusan. Nah, ini paus kita semakin menekankan bahwa banyak sekali kita umat-umat Kristiani yang mungkin sudah hidup rohaninya begitu kuat gitu, ya. Seringkali kita mungkin tergoda untuk melihat, oh kalau kita nih tidak melakukan apapun, tetapi justru berdoa itu adalah satu-satunya langkah menuju kekudusan, ya. Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Paus menyatakan justru kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita. Ada yang terpanggil sebagai ayah, ya, gunakanlah peran ayah sebaik mungkin. Ada yang terpanggil sebagai karyawan, lakukan peran sebagai karyawan sebaik mungkin. Ada yang jadi bos, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, dan macam-macam. Ya, tetapi semua yang kita miliki, yang Tuhan izinkan, kita coba lihat apakah ini ada maksudnya dan untuk kekudusanku. Bapak Ibu, ini sangat penting dan sangat berguna untuk kita jika kita bisa memahami hal-hal kecil, memaknai hal-hal kecil, kita akan lebih bersemangat dan lebih melihat Tuhan, ya. Yang keenam, karunia pengertian. Nah, karunia pengenalan, karunia pengertian, itu semua sudah bermain di area logika, di area pikiran kita, ya, Bapak Ibu, ya. Karunia ini akan memampukan seseorang untuk mengerti kedalaman misteri iman, seumpama sinar yang menerangi akal budi, sehingga kita dapat mengerti pesan Allah lebih jelas. Apa sih ajaran Kristus? Kita bisa mengerti. Saya ingin ambil contoh, ya, bagi saya secara pribadi. Ya, ini perlu dimintakan, ya, di dalam Mazmur 119. Saya ingin ambil contoh begini. Dulu saya ketika masih belum menjadi seorang Katolik, ya, Bapak Ibu, saya tahu bahwa ada kisah di mana Adam dan Hawa itu berdosa dan kemudian dihukum. Di dalam tanda kutip dihukum, saya waktu itu pahamnya adalah kan diusir dan kemudian dihukum, bahkan dikutuk. Dikutuknya adalah bahwa si Adam, ya, dia akan istilahnya bekerja keras, betul? Dan Hawa ini akan mengandung dengan kesakitan, ya. Ketika saya tidak, ya, pada waktu itu juga belum baptis, belum hidup baru gitu, ya. Jadi saya cuma punya gambaran, oh berarti pengertiannya jangan berbuat jahat nanti dihukum. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan waktu, seiring dengan pertumbuhan iman saya dan dukungan dari teman-teman, saya mulai merefleksikan apa sih pesan daripada firman tersebut. Dan kemudian jika saya boleh ajak kita semua lihat ke kisah tersebut, sebetulnya terjadi satu kondisi, Bapak Ibu, di mana Adam dan Hawa diciptakan sempurna pada awalnya, ya, tetapi kemudian si ular mulai melakukan penggodaan, ya, dikatakan kepada Hawa, pertama kali yang digoda adalah si Hawa sebetulnya, bahwa ya udah makan aja ini, nggak akan mati kok, ya, justru akan memperoleh pengetahuan mana yang baik, mana yang benar, gitu, ya.
Pada waktu itu Allah sudah pernah menegur, jangan pernah deh makan buah ini, yang lain terserah deh, tapi jangan pernah makan buah ini, nanti kamu mati. Nah, kemudian yang terjadi adalah Hawa mengambil keputusan, iya nih, kaya yang dia lihat kayaknya baik. Ya. Jadi seakan-akan sebagai manusia sudah mulai punya pemikiran sendiri. Artinya pesan Allah dinomor duakan. Ya. Kita utamakan pikiran sendiri, dan kemudian yang terjadi buahnya dimakan. Ya, nggak kenapa-napa lah, malah saya tambah pengetahuan, baguslah ketawa ya. Dia makan terus dia kasih ke Adam. Oke. Dan kemudian Adam juga memakannya. Nggak lama kemudian Tuhan datang segala macam dan dipanggillah mereka. Awalnya kan mereka sadar ya mereka telanjang dan kabur, Bapak Ibu ya. Dan kita bisa melihat bahwa dosa semakin menggerogoti Adam dan Hawa ini. Di mana ketika dipanggil oleh Allah, ya, ditanya, kenapa kamu makan? Nah, disitulah Adam mulai menyalahkan Hawa. Dikatakan bahwa ya itu wanita yang kamu kasih ini yang suruh saya makan. Nah, Bapak Ibu lihat karakter Allah mulai hilang dari Adam, ya. Ngutamain diri sendiri, ya kita salahin saja orang lain, padahal dia juga bisa menolak, betul ya. Dan kemudian yang kedua adalah Hawa itu juga mulai menyalahkan si ular. Dan Bapak Ibu, singkat cerita adalah kemudian Allah mulai menyampaikan, oke ular, kau akan dihancurkan oleh keturunan wanita ini, terus-menerus dan lain-lain. Dan kemudian disampaikanlah kepada Adam, oh kamu akan bekerja keras. Disampaikan juga kepada Hawa bahwa kamu akan mengandung dengan kesakitan. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, ketika saya mulai mendapatkan karunia pengertian ini, saya bisa berpikir, berarti Adam diminta untuk berkorban. Nah, jadi sedikit berubah pikiran saya, bukan lagi soal penghukuman, tetapi soal pemurnian. Adam yang tadinya sudah ngutamain diri sendiri, dia bilang ini salah si Hawa, kenapa dia goda-godain saya ya? Diminta Allah untuk berkorban terus-terusan. Artinya ini adalah pemulihan karakter, ya karena kita tahu Allah juga berkorban. Begitu pula dengan Hawa, Bapak Ibu, di mana Hawa bukan lagi sebagai wanita yang enak-enakan, tidak ya, tetapi harus mengandung, harus berjuang untuk anaknya. Nah, disitulah saya memahami, oh ini berarti sebuah pemurnian kembali, bukan penghukuman. Dan ketika mereka berdua sudah menyelesaikan pemurnian tersebut, ya tentu Bapak Ibu ya akan serupa kembali dengan Allah. Karena sebelumnya mereka sudah kehilangan gambar Allah. Nah, ini adalah contoh pengertian. Jadi bagi saya secara pribadi, saya jadi bisa menarik garisnya bahwa Allah saya betul bukan penghukum, gitu ya. Tetapi saya butuh pertolongan roh pengertian sehingga saya bisa memahami makna daripada firman tersebut. Sehingga kita perlu meminta juga, buatlah aku mengerti. Ya, karena sulit memahami firman Allah, sulit memahami Alkitab juga, tidak mudah gitu ya. Maka aku akan memegang Tauratmu, ajaranmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Nah, ini yang ketujuh ya, Bapak Ibu, hikmat kebijaksanaan. Ini adalah karunia yang perlu kita perjuangkan semua. Saya juga terus berjuang untuk karunia ini. Hikmat kebijaksanaan. Singkatnya Bapak Ibu, karunia ini memungkinkan manusia, ya, Anda dan saya, untuk memiliki satu pengetahuan akan Tuhan dari dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kita diizinkan Tuhan untuk boleh punya pikiran Allah. Bagaimana Allah menilai sesuatu. Menilai seseorang, menilai sesuatu, menilai suatu peristiwa. Ya, dan bahkan banyak hal lainnya. Kita diizinkan untuk boleh memiliki pemahaman yang juga dimiliki oleh Allah. Nah, ini menjadi sangat menarik, Bapak Ibu ya. Roh Kudus akan mengisi jiwa orang-orang yang sederhana. Kalau kita spesifikkan jiwa itu apa? Itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, roh kita. Ya, itu adalah jiwa kita. Ya, manusia terdiri dari dua dikotomi ya, Bapak Ibu ya, tubuh dan juga jiwa yang rohani. Jadi pikiran kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Begitu dikuasai, kita bisa melihat sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Ya.
orang-orang yang sederhana dan penuh kasih dengan karunia ini, ya, sehingga seolah-olah mereka yang mendapatkannya memakai kacamata ilahi dalam melihat segalanya. Betul-betul berbeda, betul-betul menjadi bisa merubah kita 180 derajat. Seperti seorang ibu yang mengenal anaknya bukan dari buku, ya, namun dari kasihnya kepada anaknya. Jadi kalau ada seorang ibu yang punya anak, ya, bukan cuma hanya seakan-akan mengenal gitu ya, tetapi benar-benar tahu, oh anak saya maunya begini, anak saya nggak ngomong pun udah tahu gitu ya, nangisnya begini, cara nangis aja berbeda kita udah bisa tahu gitu ya, oh dia mau begini, mau begitu, ya kita bisa betul-betul berbeda. Nah, saya ingin memberikan sebuah kesaksian ya Bapak Ibu mengenai hikmat kebijaksanaan ini. Sederhananya dahulu saya punya memang relasi yang buruk dengan orang tua, bukan karena orang tua saya tidak baik ya, tapi memang saya penuh luka batin, penuh ambisi dan egoisme. Singkat cerita Bapak Ibu, saya ikut SADR, saya mulai dipulihkan Tuhan, saya mulai punya semangat untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam prosesnya kembali lagi saya merasa bahwa oke, saya sudah berubah, tetapi saya ternyata masih sulit untuk bisa berbuat kasih kepada orang tua saya, ya. Kemudian saya sempat membaca 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan bahwa munafiklah sebenarnya seseorang yang mengaku mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi orang yang dilihatnya, ya. Dari situ ketika saya refleksi firman itu maksudnya apa, saya akhirnya menemukan bahwa ternyata rekonsiliasi atau pemulihan relasi itu bukan bicara mengenai kita stop untuk tidak berbuat jahat lagi, ya. Saya tidak lagi marah kepada orang tua saya tidak lagi memikirkan hal-hal buruk kepada mereka, saya stop untuk berbuat buruk. Tetapi tidak hanya itu, ternyata juga diminta untuk berbuat kasih, ya, berbuat tindakan nyata, mengasihi. Nah, di situ saya merasa saya belum ke situ. Dan saya sulit melakukan itu. Kenapa saya harus duluan? Meskipun memang kembali lagi Bapak Ibu, saya sudah banyak sekali baca firman Tuhan, Sirach 3 dan lain-lain. Penting untuk saya sebagai anak menjadi taat, ya. Sulit saya mengerti. Kenapa ya? Ya itu saya Bapak Ibu, ya, kacamatanya masih kacamata pribadi. Dan kemudian Bapak Ibu yang terjadi adalah saya ikut retret, dan Tuhan mulai bantu saya, Roh Kudus mulai bantu saya. Nah, pada waktu itu saya ikut retret pemulihan keluarga, tapi yang datang cuma saya sendiri, nggak apa-apa, saya coba pulihkan diri saya sendiri dulu ya, Bapak Ibu. Dan di situ yang terjadi adalah kami semua para peserta di situ ya diminta untuk boleh mengisi kelemahan diri. Bisa kelemahan diri saya, bisa kelemahan orang tua, saudara saya, dan juga kakek nenek ya. Kita diminta isi hal-hal tersebut. Nah, saya isi Bapak Ibu ya, kelemahan saya, saya tahu lah gitu ya. Apa sih sifat saya yang buruk, kemudian apa sih penyakit saya, keluarga saya juga saya bisa isi gitu ya. Tetapi Bapak Ibu kemudian saya terhenti ketika saya harus mengisi yang namanya kelemahan dan masalah-masalah yang dialami oleh kakek nenek saya, ya. Tidak bisa saya tulis Bapak Ibu, tidak bisa saya tulis. Kemudian saya refleksi ya, kenapa saya nggak bisa tulis? Oh iya, saya baru ingat waktu itu ya dulu ya. Saya nggak kenal nama kakek nenek saya. Jadi saya diem aja pas waktu itu ya, saya berpikir, siapa ya namanya? Saya tahu mukanya seperti ini, tapi siapa namanya? Karena disuruh tulis nama Bapak Ibu pertama-tama. Siapa namanya? Tiba-tiba Bapak Ibu, nah tadi saya katakan ya, jiwa salah satunya adalah pikiran. Pikiran saya mulai mengeluarkan pikiran yang unik. Tiba-tiba ada satu pikiran di kepala saya seakan-akan menyatakan, Elvin, jika kamu tidak mengenal orang tuamu, ya, tidak mengenal nama kakek nenekmu, apakah engkau mengenal hidup orang tuamu? Wah, saya jadi bingung ya. Saya jadi bingung jawabnya. Tapi itu cuma di pikiran saya, Bapak Ibu ya. Pada waktu itu saya juga tidak yakin lah ini roh hikmat kebijaksanaan. Tapi saya tahu ada pikiran lain. Dan pada waktu itu di otak saya itu
berpikir bahwa jangan-jangan hidup orang tua saya lebih berat dari saya. Ya, masih jangan-jangan ya Bapak Ibu ya, jangan-jangan lebih berat lagi. Saya nggak kenal orang tua saya dengan baik. Saya cuma tahu kelemahan mereka, saya nggak tahu jalan hidup mereka sebenarnya gimana. Apalagi kakek nenek saya juga nggak tahu gitu kan. Dan bagaimana mereka berinteraksi sebagai anak dan ayah, ibu dan juga anak misalkan ya. Saya tidak tahu, tetapi saya merasa, wah, jangan-jangan saya bisa salah nih selama ini. Nah, itu mulai Roh Kudus sama kebijaksanaan mengisi pikiran saya. Pada akhirnya Bapak Ibu saya pikir ya udah mungkin cuma pikiran lah, udahlah biarinlah kita doain aja. Akhirnya ya udah saya kosongin namanya dan kemudian saya isi sebisa saya untuk sakit penyakit atau karakter yang kurang baik saya isi sebisa saya. Gak lama disuruh doa Bapak Ibu ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ketika dinaikkan pujian tersebut, saya berdoa, saya mohonkan supaya bisa jadi pemulihan. Dan yang menarik ketika doa itu dinyanyikan oleh WL, ya, di situ saya posisi di depan, kemudian saya juga ikut bernyanyi. Nah, singkat cerita, ketika menaikkan pujian tersebut, Bapak Ibu, saya mulai disentuh lagi, ya. Sentuhan kedua itu bukan di pikiran lagi. Nah, saya mulai disentuh di perasaan, Bapak Ibu, ya, perasaan. Singkat cerita, ketika pujian dinaikkan, saya kembali merunduk begini dan kemudian saya pujian gitu ya, Bapak Ibu ya, mendadak seakan-akan jantung saya itu sakit gitu ya, sakit sesaat tapi nggak lama-lama ya, sesaat gitu ya, sesaat. Dan di dalam kondisi merem-merem itu juga tiba-tiba saya juga boleh merasakan di dekat saya itu seakan-akan ada anak ya, ada seorang anak, dan anak ini rasa-rasanya apa ya? Seperti kelaparan ya, seperti dikesampingkan ya, seperti tidak diinginkan lah. Dan juga seperti dijauhi, kesepian, dipukuli ya. Saya merasa ada di dekat saya ada anak seperti itu, Bapak Ibu. Dan singkat cerita dari situ saya terus berdoa, muncul Roh Kudus lagi. Saya nanya, maksudnya dalam hati saya selalu nanya, itu siapa? Anak itu siapa ya, Bapak Ibu? Dan muncul jawaban dari pikiran saya, itu ayah dan ibumu. Bapak Ibu, pada waktu itu saya cuma bisa menangis. Kenapa saya menangis, Bapak Ibu? Karena saya punya satu konsep dalam hidup, tidak mungkin orang yang berkekurangan memberikan kasih. Ya, tidak mungkin orang yang berkekurangan uang, misalkan memberikan uang. Di situ saya menjadi berefleksi. Tidak mungkin saya menuntut orang tua saya baik kalau hidup mereka buruk. Berarti yang salah adalah kenapa saya masih menuntut orang lain berbuat baik, padahal hidup dia memang buruk. Berarti yang salah adalah saya. Dan di situ saya jadi menangis. Nah, disitulah saya merasa pemahaman saya akan sesuatu itu diputar 180 derajat. Ya, saya yang pede bahwa saya tidak salah, ya ternyata salah juga gitu ya. Kebalik gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Semua bisa mengalami yang berbeda-beda. Tetapi dalam case saya ini adalah sebuah pengalaman iman yang membantu saya melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda. Yang tadinya saya merasa dilukai, malah berubah Bapak Ibu ya, menjadi kondisi di mana saya yang melukai. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh berdoa pada saat ini ya. Bisa memohonkan 7 karunia Roh Kudus pada saat ini. Saya mohon waktu ya panitia untuk bisa berdoa, dan saya undang kita semua untuk boleh membuka doa ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, putra-putrimu. Bapak, kami penuh dosa, kami penuh permasalahan, kami penuh pergumulan dan keterikatan. Kami bersatu hati dan kami ingin menyatakan sesal dosa kami Tuhan dengan sederhana. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan, putri-putrimu Tuhan. Kau tahu tekanan hidup kami yang saat ini kami hadapi, Bapa. Kau tahu stres yang kami hadapi. Kau juga tahu ketakutan-ketakutan yang kami hadapi, tekanan-tekanan yang kami hadapi, penolakan yang kami alami, dan semua hal-hal buruk yang mungkin boleh terjadi. Tuhan, Kau tahu ini semua, Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati pada saat ini. Kami mau supaya pikiran kami mau supaya perasaan kami, dan kami mau supaya kehendak kami pada saat ini dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kami selama pembaptisan, pada saat ini kami mohon Roh Kudus, ambil alih secara bebas, secara penuh, kuasai kami. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus. Mari pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua kita boleh refleksikan. Seakan-akan pada saat ini ada Yesus di hadapan kita. Ada Allah di hadapan kita. Dan ada juga Roh Kudus di hadapan kita. Kita sudah membawa semua masalah kita di hadapan Allah pada saat ini. Sama seperti Salomo yang didatangi oleh Allah di dalam doanya. Pada saat ini saya merasa Allah juga bertanya kepada Anda dan saya saat ini. Apa yang kita inginkan supaya Allah lakukan di dalam diri kita? Seperti Salomo dahulu, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kesehatan, dia tidak meminta apapun. Tetapi yang dia minta adalah roh kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita jawab pertanyaan Allah pribadi lepas pribadi, apa yang kita butuhkan saat ini? Apa yang betul-betul kita butuhkan untuk Allah kerjakan di dalam diri kita? Mari kita kesampingkan dahulu kebutuhan-kebutuhan tubuh kita ini, Bapak Ibu. Dan mari kita sampaikan kepada Allah, aku butuh Roh Kudus. Bagi mereka yang membutuhkan roh takut akan Allah, minta pada saat ini. Bagi mereka yang membutuhkan keperkasaan dalam berbuat kasih, minta maaf, mengapresiasi orang lain. Begitu sulit untuk dapat menghargai orang lain, minta roh keperkasaan supaya mulai mampu melakukannya. Roh pengenalan akan Allah supaya dapat semakin mengenal Allah. Roh kesalehan supaya ketika kita melakukan semua ekaristi, doa, pertemuan, komunitas, kita bisa merasakan kesenangan, kedamaian. Mari kita minta roh kesalehan, Bapak Ibu. Dan yang mungkin sama seperti saya begitu sulit menerima nasihat, butuh sebuah roh nasihat. Supaya kita dilembutkan hatinya, supaya kita diizinkan untuk boleh menerima masukan. Tidak peduli siapapun yang memberikan masukan, kita boleh ambil hal yang baik. Shikara namaya takara kapahita shikara kapahin naiha.
Kami membutuhkan-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu Roh Kudus, kami juga membutuhkan roh pengetahuan, supaya lebih mengenal Engkau melalui firman-Mu, lebih jelas akan firman-Mu, lebih jelas akan arahan-Mu. Dan yang terakhir Bapa, kami terutama sangat-sangat membutuhkan roh hikmat kebijaksanaan, sama seperti Salomo Tuhan. Kami membutuhkan mata yang berasal daripada-Mu untuk dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang dapat kami syukuri di dalam hal-hal yang membuat kami sedih. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih jauh. Kami ingin relasi yang lebih dalam dengan Engkau Tuhan. Shikara namaya takapahita kinaha namaya naha. Shikara kamahina yarara apayata yatasi. Shikara namahina yanaha. Dan saya merasakan pada saat ini Allah menyentuh hati kita pribadi lepas pribadi. Dan Dia berbisik, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Aku akan memenuhi semua keperluanmu. Bahkan keluargamu akan aku tanggung. Tetaplah setia. Kembangkanlah karunia-karunia yang telah diberikan. Dan ada satu pesan lagi yang saya ingin sampaikan. Selamatkanlah jiwa-jiwa dengan semua yang telah dititipkan. Syukara naramayata syukarama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Syukara karamahinna yanaya. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin membawakan semua orang-orang yang pada saat ini mungkin pernah melukai kami secara pribadi. Kami ingin bawakan di dalam doa ini. Dan kami ampuni mereka. Kami pun telah melukai Engkau begitu sering. Sekarang kami pun ingin mengampuni mereka. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan kasih. Kami dukung mereka untuk boleh punya hidup yang lebih baik bersama Engkau, penuh dengan kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, Engkau akan bela kami pada waktunya. Engkau akan tinggikan kami pada waktunya. Engkau akan bebaskan kami dari semua tekanan. Dan Kau akan bawa kami menjadi seorang pemenang di dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sederhana ini, waktu yang singkat ini. Terima kasih. Izinkanlah kami supaya selesai dari persekutuan doa ini, terus menerapkan 7 karunia Roh Kudus ini, mengembangkannya dan semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Bunda Maria, Bunda Kristus, terima kasih Bunda karena telah mendoakan kami, telah selalu berdoa syafaat untuk kami. Para malaikat kudus, dan juga para orang kudus, santo-santa yang dipilih untuk kami, terus mendoakan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.